udah selesai ya? Iya, lapar banget nggak sih? Mana belum sarapan. Makan yuk. Iya, aku juga lapar banget sih. Gimana kalau kita cari makan dulu, terus abis itu langsung ngumpulin tempat kita biasa? Ayo, yuk. Ini kamu serius? Ini bakal habis semua? Ini banyak banget loh. Tenang, bakal habis kok. Kenyang deh. Mau nggak? Nggak dulu deh. Nah kan, tuh makanan masih banyak loh. Iya, kalau makanannya nggak habis kayak gini nanti jadi food waste loh. Food waste. Iya, jadi food waste itu tuh makanan yang kualitasnya masih baik, masih bagus, tapi karena satu dan lain hal itu masih nggak dimakan atau nggak dimanfaatin. Misalnya kayak kupasan buah nih, atau makanan yang udah disajiin tapi nggak dimakan, gitu. Oh alah. Tapi emang food waste itu penyebabnya cuma gara-gara nggak ngabisin makanan? Enggak dong, masih ada beberapa penyebab lain. Contohnya yang pertama improper storage, di mana makanannya kurang terlihat sehingga hanya sebagian dikonsumsi. Yang kedua large portion, yaitu makanan berporsi besar, contohnya yang ada di restoran all you can eat. Yang ketiga data label confusion, di mana pada label-label makanan itu biasa ada tulisan seperti best before, sell by. Nah, itu menyebabkan konsumen membuang makanan itu sebelum batas waktunya. Bener banget, Stel. Nah, ada juga nih penyebab food waste, yaitu overbuying. Overbuying itu gimana? Jadi, konsumen membeli jumlah makanan, bahan makanan dalam jumlah banyak sekaligus dan nggak mampu nih untuk menghabiskannya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan food planning. Food planning itu gimana? Jadi, seringkali konsumen tidak merencanakan pembelanjaan secara tepat gitu. Jadi, ada bahan makanan yang dibeli padahal tidak digunakan atau tidak sesuai dengan dengan makanan yang mau dibuat gitu. Jadi ujung-ujungnya ada food waste ya deh. Yang terakhir itu lack of freezing. Bedanya apa sih lack of freezing dengan yang lain? Jadi kita kan tahu nih bahan makanan misalnya susu atau sayuran itu pengemasannya bisa lebih lama apabila disimpan di tempat yang dingin, misalnya di kulkas atau di freezer. Nah, seringkali orang-orang tuh nggak paham gitu kalau bahan-bahan makanan tadi tuh perlu didinginkan sehingga dibiarkan saja. Nah, kalau dibiarkan saja kan masa penyimpanannya jadi lebih singkat, dan kalau lebih singkat tentunya bisa rusak yang ujung-ujungnya nanti malah jadi food waste. Oh, banyak banget dong penyebabnya. Terus berarti bisa mengakibatkan banyak dampak juga dong? Iya dong. Jadi food waste itu juga punya dampak terhadap lingkungan, terus juga ekonomi dan juga dampak sosialnya. Kalau di lingkungan sendiri itu ada berdasarkan laporan kajian Food Loss and Waste di Indonesia. Kalau ternyata tuh ada potensi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari food waste itu karena tahap dari distribusi, pemasaran, dan juga konsumsi makanan. Jadi besaran rata emisi dari food waste itu 4,3 kali lipat lebih tinggi daripada besaran untuk emisi gas rumah kaca dari food loss. Nah, food loss ini tuh proses misalnya proses produksi, pasca panen, penyimpanan, pengolahan, dan juga pengemasan dari makanan. Terus, dampak dari pemanasan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh food waste ini tiap tahunnya tuh meningkat terus loh. Berarti peningkatan emisi gas rumah kaca tuh nggak cuma dari kegiatan-kegiatan industri gitu ya? Iya, benar. Walah, baru tahu deh aku. Nah, kalau dampak food waste bagi ekonomi apa? Nah, kalau dampak food waste dari segi ekonominya sendiri, semakin besar food waste, maka semakin besar pula kehilangan ekonomi yang kita rasakan. Di Indonesia sendiri itu aspek ekonomi telah mempengaruhi kehilangan sekitar 213 sampai 551 triliun per tahunnya. Dibanding dampak ekonomi atau daripada dampak ekonominya, itu ada juga dampak sosialnya.
Nah, dari segi sosialnya juga, food waste itu jadi penyebab besar dari derita kelaparan sama ketimpangan sosial, di mana semakin kaya kelompok masyarakatnya ini, masalah food waste itu makin jadi. Karena mereka kan lebih banyak uang, mereka pasti kalau misalnya udah poor planning atau penyebab yang lainnya tuh bakal lebih ada di household mereka. Nah, selain itu, di sisi lain, untuk masyarakat yang miskin malah mereka tuh kurang dapat makanan itu karena penyebaran makanan tuh nggak merata. Berarti food waste tuh bahaya banget ya. Terus apa dong solusi buat nanganin sama mencegahnya? Ada dong, dan tentunya juga nggak susah. Malah gampang banget loh. Contohnya nih, dengan tidak membeli makanan secara berlebihan. Gimana sih kita nerapinnya? Jadi kalau misalnya nih kita pengen beli makanan buat makan siang, ya kita beli porsi yang sesuai dengan makan siang kita. Kalau misalnya kita juga mau beli buat makan malam, ya kita beli 2 porsi, satu buat makan siang, satu buat makan malam. Tapi pastiin kalau penyimpanan kita tuh yang baik, sehingga makanannya nggak rusak duluan sebelum kita makan nanti malam. Sama ada satu lagi nih, jangan sampai porsi yang kita udah beli atau porsi yang udah kita siapin itu melebihi dari yang bakal kita makan nanti. Seperti itu. Simpan makanan juga ada tata caranya. Ada dong, yang pertama pastiin tempat atau wadah penyimpanan makanan untuk setiap makanan jadi itu terpisah dan memiliki tutup yang dapat menutup sempurna. Namun ventilasinya tetap ada sehingga uap airnya bisa keluar. Kemudian yang kedua itu nggak boleh campur nih makanan jadi sama bahan makanan mentah. Kemudian yang ketiga, letakkan setiap jenis makanan itu sesuai dengan masa simpannya. Nah, yang keempat ini terakhir, kalau misalnya kita menyimpan makanan di kulkas, kita harus tetap memastikan supaya kulkas itu tetap bersuhu dingin. Contohnya kalau di kulkas biasa itu di bawah 5 derajat di bawah 5 derajat Celcius. Tapi kalau di freezer itu minimal minus 18 derajat Celcius. Supaya bakteri dan jamur itu nggak berkembang di makanan. Wah, makasih banyak loh teman-teman. Aku jadi tahu gimana sih caranya biar kita nggak food waste, dan aku bakal terus-terusnya sih belajar gimana cara memporsikan sama gimana caranya kita menyimpan makanan dengan baik dan benar biar nggak food waste. Nah, kalau gitu biar nggak food waste, kita habisin yuk makanannya bareng-bareng. Ayo.